Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Syukurlah, The World tidak memiliki kemampuan perubahan rona memerah pada wajah. Selama dia tidak dikendalikan, tidak ada perubahan pada kondisinya, dia terkekeh gelap. Beberapa hari lagi, Audrey mengangguk dengan sikap tertahan dan tidak mendesaknya. Ini karena Susie tidak menunjukkan keinginan untuk naik urutan dalam waktu dekat. Lagi pula, dia hanyalah seekor anjing. The Hanged Man, The Moon, dan The Sun baru saja naik urutan beberapa hari yang lalu, sehingga mereka berada dalam tahap menstabilkan spiritualitas mereka dan berlatih kemampuan Beyonder yang baru. Mereka tidak memiliki keinginan untuk membeli formula ramuan berikutnya atau warisan Sanguin yang bersesuaian. Mereka dengan tenang menunggu hingga fase transaksi berakhir. Selain itu, mereka juga tidak memiliki uang cadangan. Meskipun Alger telah menurunkan harga yang harus dibayar Emlyn White untuk warisan Baron Sanguin menjadi 4.300 pound dan 300 pound sebagai komisi, memungkinkannya memperoleh 1.400 pound, dia telah menghabiskan cukup banyak untuk Whip of Mine. Yang tersisa padanya hanyalah 1.445 pound. Setelah membeli warisan Baron Sanguin, boneka-boneka baru, dan pakaian boneka, Emlyn masih memiliki tabungan sebesar 2.300 pound. Meskipun terlihat cukup besar, bahan-bahan selanjutnya adalah milik Viscount Sanguin. Biayanya setidaknya 8.000 pound. Adapun Derek, dia telah menukarkan semua poin jasa yang sebelumnya dia kumpulkan, dan sekarang sedang menunggu untuk dikirim dalam misi patroli atau eksplorasi. Force dan Audrey juga tidak berencana membeli formula ramuan urutan berikutnya, karena mereka bisa mendapatkannya melalui jalur sumber daya mereka sendiri. Lagi pula, tidak perlu menyembunyikannya atau membuang-buang uang di klub tarot. Audrey hanya tidak terlalu perhitungan soal uang. Itu tidak berarti dia bodoh. Di sisi lain, Katlia masih mengamati dan tidak terburu-buru mengungkapkan kebutuhannya. Selain itu, dia tidak percaya bahwa anggota klub tarot lain, selain Tuan Full, bisa menyediakan apapun yang dia perlukan. Bagaimanapun, bagi seorang Admiral Bajak Laut yang telah berada di urutan 5 selama bertahun-tahun, hal yang paling dia inginkan adalah tingkat demigod. Karena itu, dia hanya menatap The Sun dan yang lainnya dengan mata ungu tua yang agak gelap, tanpa berusaha berbicara. Klein berpikir sejenak, dan mengendalikan The World untuk menambahkan, apakah ada yang mampu memperoleh sebuah benda mistis dengan daya serang yang sangat kuat? Target pertanyaannya diarahkan pada The Hermit. Ini karena hanya Admiral of Stars, yang telah mengarungi lautan selama bertahun-tahun, yang mungkin bisa memenuhi permintaannya. Bahkan The Hanged Man dan artisan yang dia kenal pun tidak akan mampu melakukannya, kecuali dia dapat memberi mereka karakteristik Beyonder urutan 6 yang sesuai, atau bahkan urutan 5. Katlia terdiam selama 2 detik, sebelum perlahan menggelengkan kepala. Jika sesuatu yang serupa muncul di pertemuan Beyonder yang kuhadiri, aku akan membantumu memperhatikannya. Selama bertahun-tahun ini, dia telah membunuh beberapa Beyonder, dan memang memperoleh sejumlah karakteristik Beyonder, serta benda mistis, tetapi semuanya entah diberikan sebagai hadiah kepada anak buah bajak lautnya, atau ditukarkan dengan 2 benda kuat, yang sangat meningkatkan kekuatan dan kemampuan bertahannya. Dia tidak memiliki apapun yang tersisa. Selain itu, dia membutuhkan kedua benda tersebut, dan tidak akan menjualnya sebelum naik ke tingkat demigod. Dari kelihatannya, Admiral of Stars juga bukan orang yang berkecukupan. Faksi yang besar berarti pengeluaran yang besar. Klein menghela napas dalam hati, dan membuat The World mengucapkan terima kasih dengan suara seraknya. Saat transaksi dengan cepat mendekati akhir, Klein mengendalikan The World untuk menoleh ke arah Force. Aku ingin mempercayakanmu sebuah misi. Aku? Force sedikit terkejut. Jangan-jangan seperti membeli radio transceiver lagi? Pikirnya, sementara sudut bibirnya sedikit berkedut. The World mengangguk. Pergilah ke William Street, yang berbatasan dengan Westborough dan Empress Borough, dan berkelilinglah di tempat itu. Lakukan sekali setiap 2 atau 3 hari. Perhatikan setiap kejanggalan. Jika ada,
Segera beritahu aku. Dia tidak menggunakan Tuan Full untuk menekankan masalah ini, karena semua orang sudah terbiasa dan berpengalaman. Selain itu, di bawah William Street, tepatnya terdapat lokasi reruntuhan keluarga Tudor, tempat roh jahat itu bersemayam. Kejanggalan? Apa yang dianggap sebagai kejanggalan? Tanya Force dengan bingung dan waspada. Mungkin ada sesuatu yang tidak normal di William Street di Backland? Audrey awalnya tidak terlalu tertarik pada topik ini, tetapi pada saat itu, dia langsung memasang telinga dan memperhatikan dengan seksama. Dia sangat mempercayai kemampuan Tuan World dalam mengumpulkan intelijen. Kabut besar Backland adalah bukti kemampuannya. Westboro, Empressboro. Kedengarannya berada di ibu kota Loen, Backland. Nona Magician saat ini berada di Backland? Benar juga. Dia terlihat biasa, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Bagi organisasi rahasia, anggota yang berada di sebuah kota seringkali lebih kuat daripada di tempat lain. Tentu saja, dia juga bisa saja sepertiku, sebuah kebetulan takdir karena meminta untuk ditarik masuk. Katlia melirik Force dan dengan cepat menganalisis informasi yang terungkap dari percakapan tersebut. Alger tiba-tiba menjadi tertarik, karena dia tahu bahwa The World adalah perwakilan dari utusan yang diberkati Tuan Full. Apapun yang diperhatikannya, memiliki peluang besar melibatkan konflik di tingkat atas. Rahasia apa yang tersembunyi di jalan bernama William Street itu? Alger tidak bisa menahan diri untuk menebak kebenaran yang lebih dalam. Mana mungkin aku tahu kejanggalan apa yang akan muncul? Klein bergumam sebelum membuat The World menjawab dengan muram. Aku yakin akan ada cukup banyak kejanggalan. Aku harus memperingatkanmu bahwa jika kau benar-benar melihat sesuatu yang tidak normal, jangan mencoba menyelidikinya sendiri atau menyewa orang lain untuk menyelidikinya. Itu akan sangat berbahaya. Menurutmu, berapa imbalan yang pantas? Sangat berbahaya. Force secara naluriah ingin menolak misi itu. Namun, mengingat betapa besarnya dampak kabut besar Backland, yang bahkan memengaruhinya, dia tidak yakin apakah kejanggalan ini tidak akan membahayakannya. Karena itu, dia menjadi ragu-ragu. Setelah beberapa detik, dia mengubah postur duduknya yang malas dan berkata, 100 pound. Jauh lebih rendah dari yang kubayangkan. The World terkekeh. Force mengangkat kedua tangannya dan berkata, itu karena ini juga untuk diriku sendiri. Akan kuanggap ini sebagai observasi manusia saja, untuk mengumpulkan bahan novelku. Benar. Aku tidak bisa terus-terusan di rumah. Sudah waktunya aku keluar. Aku harus mendorong urusan akting sebagai trik master. Hanya menciptakan trik untuk menghibur Sio tidak cukup untuk mencernanya. Bagaimana seharusnya aku berakting? Bergabung dengan sirkus untuk mempertunjukkan trik? Atau tampil sendiri di berbagai alun-alun? Aku tidak perlu khawatir dengan pandangan orang-orang yang kukenal. Sebagai penulis, pengalaman hidup adalah sifat dasar. Pikiran Force perlahan menyebar. Setelah menyelesaikan masalah ini, Klein membuat The World menoleh ke arah The Hanged Man dan terkekeh gelap. Aku menerima intel bahwa Gereja Storms telah mengambil tindakan. Masalah di pelabuhan Bansi telah diselesaikan secara awal. Alger, yang telah berlayar di laut selama sepekan terakhir dan tidak berhubungan dengan gereja, segera menjawab dengan suara hikmat. Apa hasil akhirnya? Tidak akan ada pelabuhan Bansi untuk sementara waktu, jawab The World dengan senyum tersembunyi. Pada saat itu, Audrey dan yang lainnya menyadari apa yang sedang mereka bicarakan. Itu adalah tempat dengan nama kuno Binsi, dan nama sekarangnya Bansi. Itu adalah tempat tinggal keturunan King of Angels Medici. Apakah Tuan World menyiratkan bahwa Gereja Storms telah meratakan pelabuhan Bansi? Itu memang gaya mereka. Itu juga bagus. Tidak perlu khawatir orang-orang tak bersalah di sana akan terkorupsi. Aku penasaran apakah King of Angels Medici muncul atau melarikan diri. Apakah Paus Gereja Storms turun tangan langsung? Atau sebuah artefak tersegel tingkat 0 digunakan? Audrey menghela napas lega saat bertanya dengan mata berbinar. Tuan World, apakah Anda mengetahui rinciannya? Tidak, tidak ada yang tahu, selain kalangan atas Gereja Storms, kata The World sambil melirik The Hanged Man. The Hanged Man terdiam, kembali merasakan ambisi yang membara di dadanya. Aku ingin menjadi anggota kalangan atas gereja.
Dia menegaskan pada dirinya sendiri. The Hermit Katlia, yang baru kedua kalinya mengikuti pertemuan tarot, pada dasarnya tidak memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Sebagai seorang admiral bajak laut, dia tidak asing dengan pelabuhan Bansi, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi di sana. Dia juga tidak tahu mengapa gereja Storms akan menghancurkan tempat itu, dan mengapa dibutuhkan waktu yang lama untuk membangunnya kembali. Pasti ini masalah yang sangat serius, dan melibatkan kalangan atas. Anggota klub tarot tampaknya mengetahui alasannya. Meskipun urutan mereka tidak tinggi, mereka tampaknya tahu banyak hal dan terlibat dalam banyak urusan. Kecuali The Sun. Inikah alasan Tuan Fool secara diam-diam menyetujui pendirian perkumpulan ini? Melalui klub tarot, mereka akan secara tidak langsung memengaruhi berbagai urusan dari organisasi yang berbeda. Katlia sekali lagi menilai ulang pemahamannya tentang anggota lainnya, dan semakin terkesan. Dia tetap menjaga keheningan dan tidak bertanya. Ini membuat Audrey, yang sedang menunggu kesempatan untuk memamerkan pengetahuannya dengan menjawab kebingungan The Hermit, merasa kecewa. Bahkan bagi Nona Hermit, kecil kemungkinan dia akan terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan King of Angels. Tidak, mungkin dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan King of Angels, pikir Audrey spontan. Setelah membicarakan hasil akhir pelabuhan Bansi dan menunggu sejenak, Emlyn White segera berdehem dan berkata, "Berkat bantuan Tuan Hangman, aku sekarang sudah menjadi baron. Aku punya pertanyaan. Sebagai seorang sanguin, apakah aku perlu menggunakan metode acting seperti kalian, manusia, untuk mempercepat apa yang disebut pencernaan setelah naik menjadi baron, agar dapat menguasai karakteristik Beyonder dengan lebih baik?" Punggungnya tampak sangat tegak, lehernya sedikit terangkat, dan dagunya agak menengadah. "Maaf, Tuan Fool tidak bisa menjawab pertanyaanmu ini. Tetapi secara teori, itu memang diperlukan. Bagaimanapun, kau menggunakan warisan orang lain." Klein bersandar di kursinya, dan duduk di tengah kabut kelabu, sambil dengan santai menatap anggota klub tarot lainnya. Katlia menatap sekeliling dan berkata, "Baron Sanguin bersesuaian dengan Potions Profesor urutan 6? "Ya," jawab Emlyn, tak mampu menyembunyikan senyumnya. Dia tidak bodoh. Dari transaksi dan interaksi sebelumnya, dia telah menentukan urutan anggota lain selain The World. Dia percaya bahwa dirinya adalah salah satu anggota terkuat di klub tarot. Tentu saja, ini tidak termasuk Tuan Fool dan Nona Hermit yang baru direkrut. Tuan Moon sudah berada di urutan 6. Mengapa dia tampak lebih kekanak-kanakan daripada The Sun? Audrey mengerutkan bibirnya. Pada saat itu, Katlia berkata, "Itu membutuhkan acting, karena jalur ini hanya memiliki nama vampir di urutan 7. Adapun dirimu, kau terlahir dalam keadaan itu. Tidak perlu acting, tetapi itu diperlukan untuk urutan-urutan lainnya." Nona Hermit, jalur apa yang dimiliki urutan 7 itu? Audrey berkedip-kedip dengan mata penuh rasa ingin tahu, bertanya sebelum Emlyn White sempat membuka mulut. Tanpa menunggu The Hermit menjawab, Audrey menambahkan, "Jika Anda percaya ini adalah informasi penting, dan bukan sesuatu yang seharusnya diberikan secara gratis, maka saya bisa memberikan pembayaran." "Tidak, tidak perlu. Siapapun yang cukup mengenal gereja Mother Earth di Faina Potter, pasti memiliki sedikit pemahaman tentang hal ini." Katlia tidak meragukan ketulusan Nona Justice dalam hal prinsip pertukaran setara. Ia percaya bahwa Nona Justice sepenuhnya mampu memenuhi harga yang ia tetapkan dalam bentuk kekayaan dan sumber daya, tetapi ia tetap memutuskan untuk memberikan informasi itu secara cuma-cuma. Pertama, hal itu akan meningkatkan kesan Nona Justice terhadap dirinya dan membangun fondasi bagi transaksi di masa depan. Kedua, dengan memberikan informasi tersebut, ia bisa mengamati reaksi para anggota dan memperkirakan kedudukan mereka di dalam organisasi dan faksi masing-masing. "Aku sangat mengenal Uskup Yutravsky yang diberkati Mother Earth, tetapi aku sama sekali tidak tahu soal ini. Tentu saja, aku memang sedikit takut padanya. Tinggi dan postur tubuhnya terlalu mengintimidasi. Setiap kali ke sana, aku hanya mencari Emlyn White." Duduk di ujung meja perunggu panjang, Klein berpikir dengan nada mencela diri sendiri. Katlia tidak berhenti dan melanjutkan, "Vampir berasal dari jalur Moon.
Urutan 9 yang bersesuaian adalah Apothecary. Urutan 8 adalah Beast Tamer. Urutan 6 adalah Potions Professor. Urutan 5 adalah Scarlet Scholar. Urutan 4 adalah Shaman King. Aku tidak yakin tentang urutan yang lebih tinggi. Ahem. Emlyn White berdeham. Nona Hermit, aku harus menegaskan bahwa itu sanguin, bukan vampir. Haha. Aku tidak keberatan jika Anda menyebut manusia yang mengonsumsi karakteristik kaumku sebagai vampir. Bahkan, aku akan sangat setuju dengan sebutan itu. Jadi vampir berasal dari jalur Apothecary. Begitu juga Shaman King. Tidak heran mereka memuja Primordial Moon, dan bukan Sang Dewi. Apakah Scarlet Lunar Corona yang didapatkan Nona Sharon berasal dari Scarlet Scholar, atau Sanguine Viscount yang telah mati? Selain mampu merekonstruksi efek bulan purnama, dan menetralkan dampak terkait, benda itu juga dapat memberikan kecepatan yang mengerikan, kemampuan pemulihan yang tak terbayangkan, serta mantra kegelapan yang cukup kuat. Efek negatifnya dapat dinetralisir dengan meminum darah segar makhluk hidup. Memang, ini tampak seperti hasil dari seorang sanguin. Di antara berbagai pekerjaan dalam jalur ini, ada beberapa yang menyerupai jalur siar. Tidak ada hubungan langsung antara urutan-urutannya, sementara ada juga yang menunjukkan perkembangan yang jelas. Betapa aneh. Klein menyatukan kepingan-kepingan petunjuk itu, merasa agak tercerahkan sekaligus bingung. Alger, Force, dan yang lainnya entah sedang berpikir, mendengarkan dengan penuh minat, atau berpura-pura tidak tertarik. Setiap orang bereaksi berbeda, tetapi Katlia dapat menyimpulkan bahwa mereka sebelumnya tidak terlalu memahami vampir. Mereka adalah anggota berpangkat rendah atau menengah dalam organisasi atau faksi masing-masing. Ini sesuai dengan ciri-ciri orang yang baru saja direkrut ke dalam klub tarot dan sedang berada pada tahap kemajuan pesat. The Wolf tidak bereaksi. Entah dia sangat tenang, atau dia sudah lama mengetahui soal vampir, atau keduanya. Setelah pengamatan berulang, aku harus mengaku bahwa The Wolf adalah anggota klub tarot yang paling perlu diperhatikan dan diwaspadai. Audrey mendengarkan dengan penuh ketertarikan, sambil memikirkannya dengan seksama. Seolah sedang menghadiri kelas pendidikan keluarga, ia sedikit mengangkat tangannya. Nona Hermit, mengapa urutan-urutan dalam jalur Moon tampak seolah tidak saling berhubungan? The Hermit Katlia memandang Nona Justice, dan menyadari bahwa gaun serta aksesori yang dikenakannya benar-benar berbeda dari pertemuan terakhir. Tidak ada yang diulang, namun semuanya memancarkan kemewahan dan keanggunan bangsawan. Pikirannya melayang, dan ia seakan melihat potret sang ratu di masa muda. Setiap pakaian yang dikenakannya selalu berbeda. Tidak pernah ada satu set busana yang dipakai 2 kali dalam acara resmi. Setelah hening sejenak, Katlia berkata, urutan dalam sebuah jalur tidak harus saling berkaitan atau terhubung secara permukaan. Ciri yang sama adalah bahwa jalur tersebut bersesuaian dengan domain dewa. Sebagai contoh, bulan merepresentasikan spiritualitas, tumbuhan, keindahan, sebagian dari kehidupan, sebagian dari kegelapan, dan sebagian dari misteri. Oleh karena itu, jalur ini memiliki Apothecary dari domain tumbuhan, vampir dari domain kehidupan, serta Beast Tamer dari persilangan antara kehidupan dan spiritualitas. Sanguin, Emlyn White menegaskan sambil sedikit mengangkat dagunya. Itulah sebabnya kami para sanguin sangat tampan dan cantik. Tidak, itu bukan alasannya. Vampir yang pernah kulihat semuanya menjijikan dan buas. Derek membantah lemah di dalam hati. Bisa dijelaskan seperti itu? Ini sangat berbeda dari penjelasan Kapten dan Dali. Jalur yang berbeda merepresentasikan domain yang dimiliki oleh urutan 0. Atau mungkinkah gabungan keduanya adalah jawaban yang paling akurat? Aku penasaran domain apa yang direpresentasikan oleh urutan 0 dari jalur Seer. Dari simbol di belakang kursiku, itu merepresentasikan keanehan dan perubahan. Ekspresi Klein tidak berubah, sementara pikirannya berputar cepat. Audrey dengan mudah memahami penjelasan Nona Hermit, dan tak bisa menahan diri untuk menebak nama urutan 0 dari jalurnya sendiri. Pasti dragon. Ada banyak spesies naga, banyak kekuatan yang tidak tercakup dalam jalur ini. Ini lebih dekat dengan domain yang direpresentasikan oleh naga pikiran.
Aku berharap Tuan Fu bisa segera menemukan kartu blasfemi dari jalur yang bersesuaian. Grosel's Travels berasal dari naga. Aku bertanya-tanya, apa itu ada hubungannya dengan naga pikiran? Pada saat ini, Emlyn bertanya untuk memastikan. Artinya, untuk berhasil menjadi Viscount Sanguin, aku juga harus bertindak sebagai Potions Professor, meskipun aku adalah kesayangan bulan. Emlyn yang terkasih, aku tahu kau sedang mencoba menarik perhatian pada paruh terakhir kalimatmu. Klein hampir mengulurkan tangan kanannya untuk mencubit dagunya. Itu juga merupakan salah satu alasan mengapa ia mempercayakan Nona Magician untuk memeriksa kejanggalan di William Street. Ia pada akhirnya merasa bahwa Emlyn White, seorang vampir yang tidak suka keluar rumah atau bersosialisasi, masih cukup tidak dapat diandalkan untuk saat ini. Alasan lainnya adalah karena ia tahu bahwa Emlyn diam-diam dikendalikan oleh lapisan atas kaum sanguin. Menyuruhnya pergi ke William Street akan dengan mudah mengekspos keberadaan reruntuhan bawah tanah. Ya, Katlia mengangguk. Percakapan berlanjut, dan ketika hampir berakhir, Audrey tampak teringat sesuatu. Ia memutar tubuhnya dan menoleh ke ujung meja perunggu panjang. Tuan Fu, putaran kedua ujian terpadu pegawai negeri sipil secara resmi berakhir hari ini. Yang tersisa hanyalah wawancara terakhir. Nada suaranya ringan dan penuh kegembiraan yang jelas, seperti seorang murid teladan yang melaporkan hasilnya kepada orang tua. Dari sudut pandangnya, ujian terpadu pegawai negeri sipil adalah saran yang pernah diajukan Tuan Fu secara sepintas. Ia telah mendorong gagasan itu melalui metode yang tidak mencolok. Ini adalah pertama kalinya ia mencoba menggunakan kekuatan Beyonder untuk mengubah realitas. Karena itu, ia selalu memberi perhatian besar padanya, sering melaporkan perkembangannya kepada sang pengusul. Putaran kedua ujian sudah selesai? Aku bertanya-tanya apakah Benson bisa lulus dan mendapatkan kesempatan masuk ke wawancara terakhir. Klein menyandarkan tubuhnya dan tiba-tiba merasa sedikit melankolis. Ia mengangguk ringan dan berkata dengan nada tersenyum, "Tidak buruk." Audrey, yang dipuji oleh Tuan Fu, menjadi semakin bahagia. Ia merasa bahwa dirinya secara tidak langsung sedang mengubah nasib banyak orang, memberi mereka yang terjebak di kelas bawah dan menengah kesempatan untuk memasuki kelas menengah dan atas. Ketika Katlia mendengar pertukaran ini, ia tak bisa menahan diri untuk mengernyit. Ia merasa bahwa ini sangat berbeda dari gaya yang sebelumnya ditunjukkan klub tarot. Mungkinkah reformasi selama setengah tahun terakhir di Kerajaan Lowen merupakan hasil dari klub tarot yang memutar roda sejarah? Sebagai seorang bangsawati muda, Nona Justice memainkan peran penting. Jika memang begitu, aku harus menilai ulang pandanganku. Meskipun para anggotanya bukan urutan tinggi, dan hanya anggota berpangkat rendah dalam organisasi mereka masih mampu memengaruhi situasi dunia sampai tingkat tertentu. Katlia menarik kembali pandangannya, dan mempertimbangkan apakah ia ingin menggunakan berbagai jalur sumber dayanya untuk menyelidiki latar belakang reformasi Kerajaan Loen. Setelah beberapa menit pertukaran, The Full Klein mengumumkan berakhirnya pertemuan. Saat Nona Justice dan yang lainnya bangkit untuk menyampaikan salam perpisahan, ia memutuskan koneksi dan bersandar kembali di kursinya. Ia diam-diam menatap kabut putih keabu-abuan yang tak berujung di sekelilingnya untuk waktu yang sangat lama. Backland, di sebuah kedai kopi di samping Kings Avenue, Melissa memegang sendok teh porselen, sambil perlahan mengaduk teh hitam yang diberi irisan lemon. Sesekali, ia menoleh untuk melihat keluar ke arah kabut tipis. Topi hitam berkerudungnya diletakkan di sampingnya. Di depannya ada sepiring roti panggang termurah, tetapi ia belum mengambil satu gigitan pun. Awalnya ia membayangkan bahwa dirinya akan membuat pemilik kedai kopi kesal, karena duduk di sana terlalu lama dan menghalangi pelanggan lain. Namun kemudian ia menyadari bahwa ada banyak orang seperti dirinya yang sedang menunggu berakhirnya ujian di seberang jalan. Seiring detik berubah menjadi menit, embun yang mengembun di kaca jendela semakin tebal. Melissa tak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan membersihkan satu titik yang agak bening. Akhirnya, ia melihat sekelompok orang berhamburan keluar dari lokasi ujian. Pintu kayu berlapis kaca kedai kopi terdorong terbuka saat sekitar 8 pria dan wanita masuk.
Tepat ketika Benson melepas mantel lamanya, dan sebelum sempat merapikan garis rambutnya yang cukup tinggi dengan jari, ia mendapati adiknya berdiri sambil bertanya gugup. Bagaimana hasilnya? Apakah soal-soalnya sulit hari ini? Mungkin dianggap sulit bagi yang lain, tapi bagiku itu mudah sekali. Matematika adalah keahlianku. Benson menoleh sekeliling, dan melihat semua orang sedang berdiskusi tanpa memperhatikannya. Karena itu, ia terkekeh. Setelah ujian berakhir, aku melihat cukup banyak orang dengan lembar jawaban kosong. Apa mereka pikir seorang pegawai negeri rendahan akan punya sekretaris matematika? Kalau begitu, apa bedanya mereka dengan menyewa seekor babon berambut keriting? Melissa diam-diam menghela napas lega dan melirik ke samping sebelum menoleh kembali. Benson, kalau kau benar-benar percaya diri, sebaiknya kau mempertimbangkan soal wawancara. Kau perlu membeli 1 set pakaian baru yang pantas. Kita bicarakan besok saja. Hari ini kita harus merayakannya. Aku sudah memutuskan restorannya. Benson tersenyum sambil menunjuk keluar. Melissa mengatupkan bibirnya dan menatap kakaknya dengan sangat serius. Aku sudah membeli daging dan sayuran. Benson menatap adiknya selama beberapa detik sebelum mengalihkan pandangan dengan pasrah. Baiklah, kita pulang. Di atas kabut abu-abu, Klein perlahan menemukan kembali alur pikirannya dan menenangkan emosinya. Ia mulai mempertimbangkan bagaimana cara memisahkan korupsi mental True Creator dari All Black Eye.